Halo semuanya, balik lagi dengan saya Meli Aulia Andani. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu tentang bab 2 yang berjudul penganggaran untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangan. Nah, langsung saja. Pertama-tama di sini ada pendahuluan tentang pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik untuk suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat atau instan dan dalam waktu yang sekejap. Nah, ada juga banyaknya pasang surut dan proses yang tidak mudah dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis atau usaha. Ada beberapa contoh perusahaan yang telah mengalami pasang surut dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Di sini ada salah satu contoh, yaitu saya mengambil contoh perusahaan penerbangan internasional, yaitu Jepang Airlines, atau bisa disingkat dengan JAL. Merupakan maskapai penerbangan internasional ternama milik negara Jepang. JAL pada tahun 2010 pernah mengalami kesulitan keuangan dikarenakan menumpuknya hutang dari perusahaan maskapai tersebut. Nah, ada juga penyebab dari menumpuknya hutang tersebut dikarenakan perencanaan investasi perusahaan yang kurang tepat, di mana JAL melakukan investasi pada The Essex House Hotel di New York yang ternyata tidak menguntungkan, tegasnya oleh Kurnia pada 2018. Nah, akibat dari ketidaktepatan perencanaan investasi tersebut, maka JAL terpaksa melakukan pengurangan pegawai sebanyak 15.661 orang yang dirumahkan hingga pertengahan tahun 2013, tegasnya Agesta pada tahun 2019. Namun, pada akhir 2014 dan awal 2015, JAL telah mampu bangkit kembali melalui perubahan organisasi besar-besaran dan juga fokus pada keselamatan penerbangan, jaringan sumber daya manusia yang profesional, inovasi dan kreativitas, ucap Schmidt pada tahun 2019. Nah, lalu di sini ada budget atau penganggaran. Pada masa sulit saat ini, di mana banyak terjadi pengurangan pegawai dan berdampak terhadap meningkatnya pengangguran, maka banyak karyawan yang khawatir akan keberlangsungan pembayaran gaji mereka, ucap Nugroho et al. Pada tahun 2022. Oleh karena itu, untuk memastikan pembayaran gaji dari karyawan tersebut, maka suatu perusahaan perlu melakukan penganggaran, perencanaan, dan mengendalikan mekanisme bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran sehingga mampu membayar upah dan gaji seluruh karyawannya pada saat jatuh tempo, ucap Khoiriyah dan Ersauki pada tahun 2019. Nah, ada juga pendapat dari Ryder pada tahun 2014. Untuk mengawali sebuah perencanaan, maka diperlukan sebuah proses anggaran, sehingga anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan adalah: yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran operasional, yang keempat ada anggaran penjualan, yang kelima anggaran modal, yang keenam anggaran penelitian dan pengembangan, yang ketujuh anggaran proyek lain, yang kedelapan anggaran kas, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Nah, di sini ada definisi anggaran adalah rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu.
ucap Kaplan pada tahun 2009. Nah, di sini ada penganggaran atau budget untuk manajemen strategi dan pengendalian keuangan atau financial controlling. Manajemen strategi dan penganggaran adalah kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Namun, apabila kedua aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan. Kemudian di sini ada gambaran hubungan manajemen strategi, penganggaran, dan pengendalian keuangan. Bisa dilihat pada tabel ini. Lalu selanjutnya ada keputusan strategi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansial. Dan yang terakhir ada keputusan mempertimbangkan investasi pada kegiatan bisnis baru. Nah, dapat disimpulkan, faktor eksternal yang semakin kompleks pada kondisi saat ini seperti contohnya terjadi pandemi COVID-19 atau revolusi industri 4.0 dan juga adanya fucha yang menyebabkan perilaku masyarakat menjadi sangat dinamis. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perubahan tersebut, perusahaan atau organisasi memerlukan perencanaan dan penganggaran yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi atas produk-produk atau layanan yang diperkirakan akan diminati oleh masyarakat. Penyusunan perencanaan yang baik dan juga penetapan pengalokasian penganggaran serta pengendalian keuangan yang selanjutnya diimplementasikan berupa strategi dan taktik pada suatu perusahaan akan memberikan peningkatan daya saing perusahaan tersebut dalam kompetensi dengan kompetitor. Nah, sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.